Haleluya, selamat pagi. Kiranya kita semua selalu ada dalam kasih karunia Tuhan. Marilah kita berdoa, kita mengucap syukur atas hari yang baru, dan kita akan dengarkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Selamat pagi ya Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Allah. Kami merendahkan diri kami di hadapan tahta-Mu. Kami berterima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk nafas yang masih Engkau berikan ya Allah. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa masuk ke dalam hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Sekali lagi, 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara, tema renungan pagi hari ini adalah tentang saling mengasihi. Ya, karena memang kasih sebenarnya adalah dasar dari iman kekristenan kita. Dan itu adalah inti setiap ajaran-ajaran firman Tuhan. Kita baca di Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini adalah perintah baru yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu supaya murid-muridnya saling mengasihi, yaitu dalam Yohanes 13 ayat 34. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan perintah untuk mengasihi kembali ditegaskan oleh Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, kembali kita diingatkan kembali, dijelaskan dengan sangat jelas bahwa perintah untuk saling mengasihi karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita berasal dari Allah, lahir dari Allah, dan sebagai bukti kalau kita mengenal Allah. Dan barang siapa tidak mengasihi, ia pun dianggap tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Setiap orang yang mengasihi sesamanya manusia telah memenuhi hukum Taurat. Karena Kristus sendiri telah menyatakan bahwa seluruh hukum Taurat itu sudah terangkum dalam satu kalimat ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang ditulis dalam Roma 13 ayat 9. Dan kemudian Rasul Paulus pun menegaskan bahwa kasih adalah karunia rohani yang paling utama, bahkan melebihi segala karunia apapun. Kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 1-2, begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, ini merupakan peringatan yang sangat penting kepada kita, terutama orang-orang Kristen. Bahwa tanpa kasih, segala yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Bahkan ketika seseorang sibuk pelayanan, tetapi jika pelayanannya tidak didasari atas kasih kepada sesama, pelayanannya pun dianggap tidak berguna oleh Rasul Paulus. Dan bagaimana supaya kita memiliki kasih? Kalau kita baca di ayat sebelumnya, kasih merupakan sebuah karunia. Karena pada dasarnya, kita manusia adalah orang berdosa. Dan orang-orang yang mengenal Allah lah yang sanggup mengasihi. Mari kita sama-sama meminta bimbingan Roh Kudus supaya kita terus diberikan kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain, karena kasih itu merupakan pemberian dari Tuhan. Dan tidak terbatas kepada orang-orang yang kita kasihi. Karena dalam Lukas 6 ayat 32-33, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami bisa dengar. Kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri Allah. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami berdoa Tuhan Yesus, memohon belas kasihan-Mu, memohon kekuatan dari-Mu, supaya kami juga bisa mengasihi orang-orang. Bukan cuma orang-orang yang baik kepada kami, tetapi orang-orang yang juga tidak baik kepada kami, ya Allah. Ajar kami untuk mengampuni orang-orang yang mungkin kami anggap tidak baik, ya Allah. Karena kami sendiri pun juga sebenarnya orang berdosa yang menerima pengampunan dari-Mu, ya Allah. Siapakah kami ini Tuhan yang tidak mau mengampuni orang lain? Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih, kami percaya bahwa setiap firman-Mu, setiap rancangan-Mu adalah baik buat kami. Kami bersatu hati berdoa Bapa buat setiap anak-anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berdoa. Kiranya Engkau memberkati, Engkau melawat setiap kebutuhan akan pekerjaan, pemulihan keluarga, kesembuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu, orang-orang tua, anak-anak, cucu-cucu, setiap hubungan dalam keluarga kiranya Engkau memberkati. Engkau memberkati pelayanan-pelayanan anak-anak-Mu ya Allah. Pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah. Dimanapun Tuhan Yesus Engkau pelihara mereka juga ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa kami, buat pemerintah bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, menteri sampai pemerintahan paling kecil Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menolong pemimpin-pemimpin kami dalam membawa bangsa ini, terutama dalam menghadapi pandemi ini ya Allah. Terima kasih Allah, kami berdoa buat semua yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pemulihan, kiranya Engkau memberkati Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau awali hari yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.